Halo teman-teman semua, saya Elizabeth Bulan dari Simple Trading. Hari ini saya mau sharing beberapa materi tentang bagaimana cara kita mengontrol resiko. Ya, resiko itu adalah hal yang pasti di dalam dunia trading ya. Jadi itu tidak bisa dihindari, tapi bisa kita minimalkan, bisa kita kontrol. Nah, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk meminimalkan resiko tersebut. Yang standar-standar sebetulnya yang biasanya kita ketahui adalah dengan menggunakan stop loss dan rasio stop loss dan take profit ya. Misalnya kayak gini, rasio stop loss dan take profit there. Biasanya kita menggunakan rasio 1:2 ya, atau ada beberapa menggunakan 1:1,5 juga ya, itu bisa aja 1:1,5. Kalau 1:3 boleh nggak, Bu? Rasanya terlalu besar dan sulit untuk dijangkau ya. Kemudian contohnya nih, kalau stop loss-nya di $30, berarti take profit kita di $60 ya, itu contohnya. Nah, fungsinya apa sih bikin rasio kayak gini? Supaya ketika misalnya Bapak Ibu 10 kali transaksi, 6 kali loss, 4 kali profit nih. Loss-nya 6 kali. 6 kali minus 30 berarti sama dengan minus 180. Dan profitnya 4 kali di 60. Ingat 1:2 ya, berarti sama dengan 240. Berarti selisihnya di $60. Jadi kita masih dapat cuan lah istilahnya dari $60 tersebut. Ini dengan menggunakan hal yang basic banget ya, stop loss dan take profit. Untuk batasan ini, angka-angka ini mungkin Bapak Ibu masih bisa menggunakannya di forex, tapi untuk gold saya rasa angka 30 terlalu kecil sekali ya, karena mengingat pergerakannya sangat volatile. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan switching ya. Saya kasih yang switching dulu, atau saya kasih yang locking dulu deh. Ya, yang locking. Locking itu apa? Locking asal katanya lock, berarti mengunci. Jadi ini teknik kuncian. Teknik kuncian ini maksudnya gimana? Jadi mengunci supaya loss kita nggak semakin besar ya. Contohnya gini. Misalnya saya pasang posisi buy nih. Pasang posisi buy di 0,1 di harga 1000. Untuk di sini saya tolong Bapak Ibu, ini saya ngitungnya nggak tanpa melihat dari spread, swap, atau biaya komisi transaksi ya. Jadi masih berdasarkan angkanya aja. Nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Misalnya saya pasang posisi buy di 01. Kemudian harga bergerak turun ke 900. Nah, biasanya para trader ketika harga mulai bergerak turun terjadi kepanikan. Nah, pasti mereka akan pasang posisi, waduh ternyata saya salah nih tadi pasang posisi buy. Dia akan pasang posisi sell di 01. Nah, di sini sudah terjadi selisih di minus $100 ya. Minus $100, selisihnya $100. Nah, artinya dengan posisi locking gini, kemanapun harga bergerak, dia akan minusnya $100. Contoh, ketika harga bergerak ke 800 misalnya ya, harga bergerak turun ke 800, maka posisi buy menjadi 1000 kurangi 800 minus 200. Posisi selnya 9 ke 8 menjadi plus 100. Di sini dia minus 100 ya. Ini posisi L ya. Di sini minus 100 sama ya. Minus 100. Bagaimana kalau harganya turun ke 700? Posisi buy menjadi berapa? 1000 kurangi 700 minus 300. Posisi selnya menjadi berapa? 9 ke 7 plus 200. Maka minus 100. Tetap sama. Ya. Nah, ini kenapa mereka lakukan? Jadi gini, ketika mereka lakukan seperti ini ke bawah karena mereka masih ada percaya bahwa oh, tapi ini saya pasang posisi di sini masih ada harga di atasnya nih. Misalnya ada take profit yang di atas yang mereka sudah rencanakan, mungkin harga dia akan bergerak sampai di harga 1100 lah katakan. Waktu dia pasang 1000 ini dia udah membuat target profitnya di 1100. Cuma kan keburu harganya turun gitu ya. Nah, dia akan tahan posisi 1000 ini sampai nanti akan balik lagi. Jadi ketika dia misalnya harganya sudah bergerak turun nih dan dia sudah merasa oh oke, saya udah dapat profit di sini. Dia bisa jadi cut dulu sehingga dia di sini udah profit 200 dan dia akan tunggu sampai harga nanti bergerak naik baru nanti dia tutup posisi yang si buy ini supaya mendapat $100 profitnya. Dengan demikian raport dia akan menjadi bagus-bagus terus ya. Ini yang disebut dengan teknik locking, jadi mengunci. Supaya di sini juga cukup bagus. Kenapa?
Karena dia nggak mau ruginya sampai semakin besar kan. Kalau dia nggak pasang posisi sell di sini, cuma pasang buat buy aja, Bapak Ibu bisa kebayang ketika harga bergerak sampai 700, dia pasti ruginya nggak nyampe, nggak 100 lagi, sudah di minus 300, berarti ruginya udah lebih besar. Ya, jadi dia bersifat pasang posisi yang locking ini sambil nunggu yang ininya profit, dia juga bermain di yang sell-nya. Ya, jadi bisa dua-duanya profit gitu. Intinya sih di situ untuk locking. Kemudian ada yang disebut dengan switching. Ya, switch itu berarti ganti posisi, switching. Nah, kalau ini sistemnya hampir sama kayak tadi juga, sampai sama dengan locking, cuma lotnya yang digedein. Nah, misalnya nih, dia pasang posisi buy di 0,1 waktu harganya 1000 ya. Nah, kemudian sama kasusnya seperti tadi, harga jadi turun ke 900. Dia pasang posisi sell dong. Tapi bukan 0,1, melainkan 0,2. Ketika harga bergerak turun ke 800, maka posisi buy menjadi minus 200 ya. Posisi sell-nya 900 ke 800 100, tapi karena 0,2 menjadi plus 200. Kalau harganya turun ke 700 bagaimana? Maka posisi buy minus 300, sell-nya menjadi 400. Ya, 9 ke 7 200 karena 0,2 jadi 400. Di sini dia bisa profit $100. Ya, jadi kenapa orang melakukan posisi seperti ini? Tentu saja dia harus sudah yakin ya, harganya memang ternyata bergerak turun. Makanya dia berani dipasangnya dengan double lot, tidak di 01. Supaya apa? Supaya menutup kerugian yang sebelum yang posisi yang pertama. Ya, kalau udah dapat profit kayak gini kan si buy-nya bisa dia cut dong. Tetap dapat profit 100. Ya, ini untuk posisi switching namanya. Jadi harus memastikan dulu harganya mau bergerak kemana. Locking dan switching masih oke untuk dipraktekkan buat kita semua. Masih bisa bagus lah ya. Masih worth it istilahnya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan averaging. Nah, averaging dan martingale, dua terakhir yang akan saya bahas ini, jujur saya nggak begitu suka, tapi ini sering digunakan untuk robot-robot trading ya. Jadi dia ini buat saya ya, kalau kita mau bertransaksi jangan berasumsi nanti harga bakal naik. Janganlah, mendingan kita lihat secara teknikal harganya mau kemana gitu ya. Nah, kalau averaging ini gini, misalnya saya pasang posisi, jadi gini, harga tuh udah turun nih sebetulnya harga gold lagi turun, tapi dia percaya harga gold nanti pasti akan naik karena harga gold pernah nyampe di 2000-an. Sekalipun sekarang harganya lagi turun, saya pasangnya nge-buy. Nanti saya bisa take profit juga kok ya. Jadi dia udah sekalipun turun, aduh nge-buy aja. Takutnya cuma turun sebentar. Nggak taunya turun lagi. Udah deh saya nge-buy aja deh. Takutnya turun sebentar. Karena harga tuh lebih derasnya di atas. Kan dia percayanya tuh harga di atas gitu Bapak Ibu. Jadi berapapun harga turun dia nge-buy. Ini udah turun, kayaknya ini udah kerendahan nih. Pasang buy lagi. Udah turun lagi, kita pasang buy lagi ya. Hati-hati kalau nge-buy, buy. Nanti lama-lama uang Bapak Ibu benar-benar jadi buy. Ya, nih contohnya nih saya kasih tahu. Saya buy 0,1, harga jadi 1000 nih ya. Saya pasang lagi ketika harga 900, tetap saya pasang buy lagi 01. Harga turun lagi ke 800, saya nge-buy lagi Bu 01. Harga turun ke 700, tetap saya nge-buy. Apapun yang terjadi saya buy karena saya tahu harga bakal naik. Bapak Ibu coba lihat di sini, kita udah loss berapa nih? Kalau misalnya di harga, taruh deh harga sekarang sudah di 700 ya, berarti kita lossnya sudah berapa? Di sini udah minus 300, di sini dia udah 200, di sini dia udah 100. Berarti di sini dia lossnya udah $600 ya, di harga yang 700 ini. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia percaya, kayak tadi saya udah jelasin, dia percaya harga akan naik lagi. Memang dia ngincer harga misalnya di 1100 deh. Ya.
Ketika harga memang naik ke 1.100, pada akhirnya naik ke 1.100, ini dia tungguin nih. Ini profit jadi berapa? 400. Ini profit menjadi 300. Ini profit bisa jadi 200. Ini bisa jadi 100. Memang profitnya gede Bapak Ibu. Dia 4, 7, 8, 9, 10. Bisa $1.000. Cuma Bapak Ibu harus perhatikan, iya benar nggak dia naik terus? Akan naik lagi. Kalau tidak, kalau dia akan turun terus, yaitu tadi saya bilang bisa bye-bye. Karena di sini aja lotnya kita udah butuh margin sebanyak 0,4. 0,4. Kalau di itu berarti udah 100 ya. 400 marginnya. Kemudian di sini tambahin loss. Belum lagi kita ada biaya komisi, ada swap dan sebagainya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu harus memiliki ketahanan dana yang cukup kalau ingin melakukan posisi seperti averaging kayak gini. Memang pada akhirnya ya bisa jadi profit juga, tapi dia kalau profit, kalau misalnya dia tambah turun terus, ini saya cuma bikinnya cuma 4 kali loh. Gimana kalau sampai 10 kali? Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan. Yang paling jahat adalah martingale sebenarnya. Martingale kayak gimana? Dia memang menggunakan stop loss-nya yang sama. Stop loss-nya sama ya. Misalnya kita menggunakan stop loss di $30. Saya pasang posisi buy 0,1, loss $30. Kemudian berikutnya saya pasang buy lagi, tapi tidak di 0,1, saya double. Kalau double, lotnya 30 berarti saya udah minus 60. Saya pasang lagi posisi berikutnya harus double dari ini, berarti 0,4. Berarti sudah menjadi $120. Saya pasang posisi lagi di 0,8 kali 3 240. Saya pasang lagi posisi buy. Berapa? 1,6 kali 2-nya. Profit sih benar $30. Kalau $30 berarti di sini saya profit $30 ya. Berarti saya dapat $480. Ini profit saya. Nah, dari sini ke sini saya udah loss-nya berapa? 6 tambah 9, di sini berarti 450 ya. Minus $450 nih kerugian kita. Kita dapat profit berapa? $30. Dapat profit $30 tapi nanggung resikonya ini udah 450 dan jumlah lotnya udah berapa ini Bapak Ibu? Buat saya jumlah lot, resiko, waktu dan profit yang kita dapatkan nggak worth it sama sekali. Ya, jadi buat saya sebaiknya hindari kedua metode terakhir yaitu averaging dan martingale. Oke deh, mungkin Bapak Ibu sekali 2 kali hoki bisa profit dari metode averaging atau martingale ini. Ya, mungkin bisa jadi iya, profit juga. Tapi kalau sering-sering, Bapak Ibu pernah ngebayangin nggak? Pernah nggak ngebayangin kalau kita melakukan hal itu terus-menerus 2 kali, 3 kali, oke. Nah, kalau misalnya harganya turun drop, pernah ingat pada waktu awal di Februari, Maret, April ketika harga minyak drop, ada berapa banyak trader yang kehilangan banyak uangnya hanya karena menahan posisi hingga uangnya pun sudah semuanya dipertaruhkan di sana, tetapi harga belum naik-naik juga. Yang ada apa? Uang tabungan semuanya hilang begitu saja. Makanya saya sarankan buat teman-teman semua, sedapat mungkin hindarilah melakukan averaging atau martingale ini. 2, 3 kali, 5, 6 kali mungkin oke. Hoki gitu ya. Tapi apakah iya akan terus-terusan seperti itu? Itu sangat berisiko tinggi. Sebaiknya kita langsung meng-cut posisi yang memang salah, kemudian kita betulin. Kita harus mau dikoreksi oleh pasar ya, karena bukan kita juga penentu pasar toh. Bapak Ibu harus bisa meng-cut selagi memang loss-nya masih bisa kita kontrol gitu ya. Udah gitu kita tinggal ganti posisi. Toh di dalam dunia trading di bursa berjangka ini, harga naik kita bisa untung, harga turun bisa untung kok. Jadi untuk apa kita ngotot pasang posisi ngebuy yang justru akhirnya nanti akan merugikan uang Bapak Ibu sendiri. Ya, saya harapkan teman-teman semua bisa lebih bijaksana lagi di dalam menggunakan risk manajemennya di dalam transaksi tradingnya.
Itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-subscribe karena saya akan sharing beberapa informasi menarik lainnya seputar trading dengan bahasa yang cukup sederhana dan sangat simple. Happy family and happy trading. Bye-bye.